Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Al-Ghifari Afriansyah dari kelas 308, nomor absen 19. Jurusan saya Manajemen Keuangan dengan prodi D3 Kebendaraan Negara. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang exercise bab 2, yaitu dengan materi risk free asset. Sebelumnya mungkin di penjelasan saya mungkin ada yang tidak kurang jelas, karena ada di beberapa soal saya hanya mengerti namun tidak bisa menjelaskan, dan ada yang beberapa soal saya bisa menjelaskannya. Dan nanti ada beberapa soal juga yang tidak saya jelaskan, yang menurut saya belum bisa menjawabnya dan menjelaskannya. Untuk nanti beberapa soal yang tidak saya jelaskan, bisa nanti kalian tanya kepada dosen yang bersangkutan. Untuk tidak membuang-buang waktu, kita lanjut ke bahas soalnya. Oh iya, sebelumnya ini buku yang saya gunakan itu adalah Czapinski Marek Matematika Keuangan. Untuk exercise 2.1, di sini dikatakan bahwa di saat kita membayar 9.000 di 61 hari kemudian, bank akan mengembalikan uang kita beserta bunga menjadi 9.000 dengan keuntungan 0,020 atau keuntungan $20. Nah, rumus awalnya itu adalah 1 ditambah 61 per 365 dikali R, baru dikalikan 9.000 sama dengan 2.000. Nah, tapi di sini kita bisa membuat dengan lebih singkat atau dengan mudah, karena uang yang kita bayarkan di awal sudah kita ketahui dan berapa yang akan kita terima, sehingga kita hanya mencari untuk interest rate-nya saja. Bisa dipersingkat seperti ini: 9.020 dikurang 9.000 per 9.000 sama dengan, itulah hasilnya, yaitu 0,0022 atau 0,22%. Nah, itu untuk pembahasan exercise 2.1. Untuk exercise 2.2, pengerjaannya sama dengan exercise 2.1 tadi. Namun bedanya di sini kita tidak tahu berapa yang dibayarkannya, sehingga rumusnya berubah menjadi 1.000 dikurang P per P sama dengan 2%, atau 0,02. Nah, di sini P-nya ini adalah paid atau pembayaran awal sebelum kita menerima kembali $1.000 beserta bunganya 2%. Cukup kita kalikan seperti biasa, persamaan seperti biasa. Nanti hasilnya itu adalah sekitar 920
80, sekian. Selanjutnya untuk exercise 2.3, berapa lama dari $800 untuk menjadi $830 dengan gain $30 dengan interest rate-nya 9%. Bisa kita anggap seperti ini. Dalam satu tahun jelek kali tulisannya. 1 tahun, dari 1 tahun itu bisa dapat berapa gitu dengan umpamaan. Nah, jika 800 dikali 9% itu total pendapatannya menjadi $72. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah hanya $30-nya saja. Bisa kita membuat persamaan seperti 30 per 72 dikali 1 tahun atau 365 hari. Nah, dan hasilnya itu adalah sekitar 152 hari. Jadi bisa dikatakan bahwa pada kasus ini dengan pembayaran $800 kita dengan interest rate 9%, berapa lamanya untuk mendapatkan gain sekitar $30 itu adalah 152 hari. Untuk exercise 2.4 ini sama seperti soal sebelumnya, namun di sini yang ditanyakan adalah berapa yang harus kita bayarkan. Bisa saja kita ambil perumpamaan seperti ini. Dari 1000 itu 8%-nya itu berapa dalam 1 tahun, sehingga dalam 1 tahun itu adalah sebesar $80. Nah, ini kan untuk 12 bulan. Sini ditanyakan hanya 3 bulannya saja. Berarti 3 per 12 dikalikan 80 sama dengan 20. Nah, hasil akhirnya itu tinggal dikurangin saja. 1000 dikurang 20, maka jawabannya itu adalah 980. Itu adalah banyak uang yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan gain $20 selama 3 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan exercise 2.5. Di sini ditanyakan adalah berapa lama untuk mendapatkan double capital attracting dengan bunga 6%, dan seberapa lama dan berapa harinya. Ini kita dapat menggunakan dengan persamaan seperti ini. 1 ditambah bunganya 6% per tahun 365, itu dipangkatkan 365T. Itu hilang dia. Nah, sama dengan 2, karena kita ingin mendobelkannya. Nah, dari persamaan ini bisa kita
dapat jawaban yaitu 11,5 sekian tahun. Jadi bisa kita katakan bahwa berapa lamanya itu adalah 11 tahun 222 hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena di hari terakhir tidak ada pembayaran bunga, sehingga kita harus membulatkannya ke 11 tahun 202 hari. Selanjutnya untuk exercise 2.6, di sini yang ditanyakan adalah bunganya, sehingga rumusnya itu menjadi 1 ditambah bunga per 10 per bulan itu pangkat 10 karena di sini 10 tahun dan sama dengan 2. Kurang lebih seperti ini persamaannya yaitu. Nah, dari hasil kalkulator maka jawabannya akan jadi 0,0718 atau 7,18%. Selanjutnya exercise 2.7. Di sini kita mencari secara annually dan semi annually. Yang pertama untuk annually itu dengan deposit $100 dan bunga 10% itu akan kita masukkan ke dalam rumus 1 ditambah 0,1 per 1 dalam kurung pangkat 2 dikali 1 karena annually, dan ini berapa tadi itunya, depositnya adalah $100 sama dengan $121. Nah, hasilnya itu $121. Bagaimana dengan semi annually? Untuk semi annually sama dengan rumus yang sebelumnya, yaitu 1 ditambah 0,1 per 1. Tadi kan annually dibagi dengan 1, sekarang semi annually dibagi dengan 2, dan untuk pangkatnya juga berubah, 2 dikali 2. Nah, 0,1 ini adalah yaitu persennya atau bunganya 10%. Jika dirubah ke bilangan koma maka kan 0,1 baru dikalikan dengan 100. Nah, hasilnya itu 121,55. Mungkin semi annually lebih menguntungkan sedikit, namun ini dengan kasus yaitu dengan jangka pendek atau dengan selisih yang kecil. Tapi jika dibayangkan dengan jangka yang lebih panjang, maka semi annually kan lebih menguntungkan dari annually, seperti itu. Selanjutnya untuk exercise 2.8, dengan deposit 1000, manakah yang lebih efisien atau lebih mendapatkan keuntungan di masa depan dengan 15%
compounded daily atau 15,5% compounded semi-annually. Nah, untuk yang daily-nya terlebih dahulu atau perharinya itu dengan rumus 1 ditambah 0,15 yaitu bunganya 15% per 365 karena dia per hari, sehingga dibagi dengan per hari dalam 1 tahun 365 kali pangkatnya 365 dan berapa depositnya itu 1000. Maka hasilnya itu 1161,80. Nah, di sini dari perhitungan perharinya mendapat keuntungan yang itu 161 dolar, 0,80. Nah, bagaimana dengan semi-annually? Semi-annually itu dengan rumus 1 ditambah 0,15 per 2 pangkat 1 kali 2 dikali 1000. Nah, hasilnya akan menjadi 1161,1. Nah, di sini keuntungan untuk semi-annual itu 161,1. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan perhitungan harian maka akan mendapatkan keuntungan lebih besar, walaupun interestnya atau persennya lebih besar dari bunga semi-annually. Kenapa bisa begitu? Karena jika kita menghitung secara harian, maka angkanya itu akan dibulatkan ke atas sehingga membentuk nilai-nilai yang lebih besar dari semi-annually. Selanjutnya adalah exercise 2.9. Nah, di sini kebalikan dari soal-soal sebelumnya. Di sini yang ditanyakan adalah berapa yang harus kita bayar untuk mendapatkan $1000 dalam 2 tahun dengan annual compoundingnya 12%. Jadi bisa kita buatkan rumus seperti ini. 1 ditambah persennya atau interestnya 0,12 dalam kurung 2 dikali P atau berapa yang kita bayar, hasilnya adalah 1000. Nah, jika dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya itu akan menjadi P sama dengan $797. Nah, angka ini yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan $1000 dalam 2 tahun dengan interest tahunannya 12%. Selanjutnya untuk exercise 2.10 masih sama pengerjaannya dengan 2.9. Namun di sini perbedaannya adalah yang ditanyakan adalah present value, bukan future value lagi. Sehingga bisa kita masukkan rumus yaitu 100.000 $100.000 dalam kurung 1 ditambah persennya yaitu 5%, 0,05 per di sini yang poin E nya adalah daily. Nah, sehingga 365 per dalam tutup kurung
Di sini yang ditanyakan adalah tahunnya 100, sehingga 100 dikali 365 sama dengan hasilnya itu adalah 674,3. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kenapa dijadikan pangkat minus 100? Karena di sini yang ditanyakan adalah present value. Begitu juga untuk poin B. Untuk poin B masih sama, $100 dalam kurung 1 ditambah 0,05% dikali dalam kurung minus 100 sama dengan 760. Nah, di sini mungkin timbul pertanyaan, kenapa tidak ada bagi berapanya gitu. Nah, di sini kan sudah jelas per 100 atau sama aja seperti per 100 sama seperti persen. Sehingga langsung dibuatin aja, maka jawabannya adalah 760. Di sini bisa kita lihat bahwa daily lebih condong lebih menguntungkan, karena dengan seperti itu, karena present value-nya harus hanya dengan 674 dapat menghasilkan $100.000, kurang lebih seperti itu. Untuk exercise 2.11 yang ditanyakan adalah find the return over 1 year under monthly compounding with R sama dengan 10%. Nah, di sini bisa kita tuliskan rumus seperti biasanya, yaitu 1 ditambah persennya 0,1 per 12 tutup kurung. Di sini adalah yang ditanyakan persentase returnnya, berarti bisa kita umpamakan dengan minus 1, maka hasilnya itu menjadi 10,47%, atau di angka desimalnya itu adalah 0,1047. Jadi dengan interest 10%, berapapun yang kita depositkan, maka nanti untuk hasilnya ketinggalan di sini seharusnya ada pangkat 12. Jadi nanti untuk untuk deposit, misalnya dengan deposit 100, maka hasil yang didapatkan setelah 1 tahun dengan under monthly compounding dengan bunga 10%, hasilnya akan menjadi $110,47, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas exercise 2.14 dan 2.15. Nah, di sini kebetulan soalnya itu sama. Jadi kita loncat ke 2.15. Namun perbedaannya di nomor 14 ini tidak menanyakan find the balance after 40 years. Berarti nanti saya akan jelaskan di mana perbedaannya. Nah, untuk rumusnya dalam pengertian ini yaitu 1 dikurang 1 ditambah 0,05
0,05 atau ini 5%. Setelah itu dipangkatkan minus 40 atau 40 tahunnya masanya. Setelah itu dibagi dengan constant rate-nya itu 0,05, maka hasilnya itu 20.591. Nah, untuk soal 2.14 ini itu hasilnya cukup sampai di sini. Namun perbedaannya adalah di 2.15 ini itu ditanyakan balance after 40 tahun yang lalu. Nah, itu tinggal kita masukin rumus tambahannya yang ini kita masukkan. Jadi 20,591 per 1 ditambah 0,05% sama dengan 144.960. Nah, seperti itu jawabannya. Yang ini ya. Selanjutnya untuk exercise 2.12 ini sama sebenarnya dengan soal nomor 2.11. Di sini which is operator the interest rate R or the return K 0,1 if the compounding frequency M is greater than 1. Misal kita perumpamakan kalau misalnya interest rate-nya itu 10%, sama ya seperti di soal 2.11. Namun di sini yang membedakannya itu adalah di M-nya is greater than 1, berarti di antara 2, 3, dan seterusnya. Nah, di soal 2.11 itu kita udah dijelasin yang ini tentang monthly compounding, yang misalnya dalam 1 tahun berarti diambil sebanyak 12 kali atau tiap bulan. Nah, kalau untuk misalnya interestnya 10% diambil 1 kali, kalau 100 menjadi 110. Namun bedanya jika monthly dia angkanya akan lebih besar. Nah, seperti itu. Lalu untuk pembuktiannya itu bisa kita perumpamakan seperti dengan rumus 1 ditambah R M kurung time dikurang M. Nah, jika time-nya itu kita umpamakan 0 ke 1 atau 1 tahun dan M-nya itu 12 atau seperti yang 2.11 kok yang monthly compounding itu nanti hasilnya itu kan seperti ini rumusnya, 1 ditambah 10% per 2 ulang 1
ditambah 10% per 12 dikurung, lalu ini 1 dikurang 0, setelah itu tutup kurung 12. Hasilnya itu adalah 10,47%. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya soal yang nomor 2.11 ini jawabannya ini 10,47, dan exercise 2.12 ini dia menanyakan pembuktian bahwa pengambilan lebih dari satu pengambilan sekali itu akan menghasilkan angka 10%. Nah, jadi yang lebih baik itu yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas exercise 2.14 dan 2.15. Nah, di sini kebetulan soalnya itu sama. Jadi kita loncat ke 2.15. Namun perbedaannya di nomor 14 ini tidak menanyakan find the balance after 40 years. Berarti nanti saya akan jelaskan di mana perbedaannya. Nah, untuk rumusnya dalam pengertian ini yaitu 1 dikurang 1 ditambah 0,05 atau ini 5%. Setelah itu dipangkatkan minus 40 atau 40 tahunnya masanya. Setelah itu dibagi dengan constant rate-nya itu 0,05, maka hasilnya itu 20.591. Nah, untuk soal 2.14 ini itu hasilnya cukup sampai di sini. Namun perbedaannya adalah di 2.15 ini itu ditanyakan balance after 40 tahun yang lalu. Nah, itu tinggal kita masukin rumus tambahannya yang ini kita masukkan. Jadi 20,591 per 1 ditambah 0,05% sama dengan 144.960. Nah, seperti itu jawabannya. Yang ini ya. Selanjutnya untuk exercise 2.12 ini sama sebenarnya dengan soal nomor 2.11. Di sini which is operator the interest rate R or the return K 0,1 if the compounding frequency M is greater than 1. Misal kita perumpamakan kalau misalnya interest rate-nya itu 10%, sama seperti di soal 2.11. Namun di sini yang membedakannya itu adalah di M-nya is greater than 1, berarti di antara 2, 3, dan seterusnya. Nah, di soal 2.11 itu kita udah dijelasin yang ini tentang monthly compounding, yang misalnya dalam 1 tahun berarti diambil sebanyak 12 kali atau tiap bulan. Nah, kalau untuk misalnya interestnya 10%,
diambil satu kali, kalau 100 menjadi 110. Namun bedanya jika monthly dia angkanya akan lebih besar. Nah, seperti itu. Lalu untuk pembuktiannya itu bisa kita perumpamakan seperti dengan rumus 1 ditambah R M kurung time dikurang M. Nah, jika time-nya itu kita umpamakan 0 ke 1 atau 1 tahun dan M-nya itu 12 atau seperti yang 2.11 kok yang monthly compounding itu nanti hasilnya itu kan seperti ini rumusnya, 1 ditambah 10% per 2 tolong ulang 1 ditambah 10% per 12 dikurung, lalu ini 1 dikurang 0, setelah itu tutup kurung 12. Hasilnya itu adalah 10,47%. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya soal yang nomor 2.11 ini jawabannya ini 10,47, dan exercise 2.12 ini dia menanyakan pembuktian bahwa pengambilan lebih dari 1 pengambilan sekali itu akan menghasilkan angka 10%. Nah, jadi yang lebih baik itu yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk exercise 2.16. Nah, di sini yaitu yang ditanyakan itu adalah mortgage-nya yang $100.000 dengan compounding rate-nya 6%, by dan ini apa ini pembayaran ini untuk 10 equal annual installment. Nah, jadi rumusnya itu adalah C sama dengan $100.000 per PA 6%. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh jawabannya adalah 13.586. Nah, setelah itu yang kita cari adalah ininya 8 annual payment-nya. Nah, yang ini nih yang ditanyakan itu mortgage after 8 years, setelah 8 tahunnya. Nah, dengan cara yang rumus tadi, PA
6%, 2. Ini kenapa 2? Karena yang kita udah cari tadi 10, jadi dikurangin 8 jadi 2, lalu dikalikan C. Nah, itu hasilnya 24.909 gitu. Selanjutnya untuk exercise 2.18, di sini yang ditanyakan adalah berapa lama kita mendapatkan $1 untuk deposit 1 juta dan dengan compounded continuously atau bunganya 10%. Berarti bisa dikatakan tuh dalam 1 tahun itu kita dapat $1 itu berapa lama gitu. Nah, itu dengan cara E 0,1 T time-nya dikali 1 juta sama dengan 1 juta atau hasil yang tadi yang kita butuhkan 001. Nah, itu tuh maka hasilnya itu nanti menjadi 0,00001 tahun. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah 0,001 tahun itu berapa hari atau berapa menit atau berapa detik. Nah, 0,0001 tahun itu adalah 315 detik. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan exercise 2.19. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah berapa nilai di tahun 1626 jika nilai pada tahun ini 2000 5% compounded itu 24. Nah, yang pertama itu yang ditanyakan adalah continuously dan annually. Rumus untuk yang continuously itu 24E dipangkatkan 2000 kurang 1 626 kurung dikali interestnya 0,05. Nah, itu hasilnya 3 miliar sekian. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang annually itu rumusnya 24 kurang 1 ditambah 0,05 interestnya pangkatnya 2000 dikurang 1626 itu hasilnya 2M. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya untuk exercise 2.20. Nah, di sini data yang kita peroleh itu adalah depositnya $100 dengan bunga 10% yang ditanya compounded monthly sama compounded continuously. Nah, untuk yang monthly itu
itu rumusnya itu seperti yang sebelumnya, yang 100 dalam kurung 1 ditambah 0,1 bunganya. Ini M atau berapa kali diambil, misalnya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan atau monthly-nya per tahun itu 12, lalu dipangkatin 12. Nah, ini hasilnya itu 110,47. Ini untuk yang monthly. Selanjutnya itu yang continuously. Nah, rumus continuously itu dia 100 E dipangkat 0,1, karena dia itu seperti bunga majemuk gitu jadinya. Jadi itu jawabannya 110,52. Nah, ini tuh berarti ini lebih tinggi bunganya jika secara continuous. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu predict company before the differential equation. Nah, bagaimana jika itu tuh perbedaannya itu kurang dari 0,01 dolar. Jadi tinggal dimasukin saja rumusnya, 100 kurung 1 ditambah 0,1 per M dalam kurung M sama dengan 110,51. Tadi kan 52, kita tukar dikurangin dengan 0,1. Nah, M-nya ini, yang ini nanti itu hasilnya dikira-kira sekitar 55,19. Nah, seperti itu jawabannya. Selanjutnya untuk exercise 2.21, dengan kita disuruh mencari present value atau nilai sebelumnya dari 1 juta dolar setelah diterima 20 tahun dengan continuous compoundingnya bunganya itu 6%. Nah, bagaimana cara hitungnya? Tinggal dimasukin rumus yang seperti sebelumnya, 1 juta itu dipangkat E 20 dikurang 0,06. Nah, ini rumusnya untuk future value. Jadi tinggal kita ganti dengan minus, maka itu untuk menentukan present value-nya. Itu hasilnya 301.194 dolar. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk exercise 2.22. Nah, di sini yang sekarang ditanyakan itu adalah interest rate-nya. Yang ini dengan cara continuous compounding. Nah, dia tuh dengan depositnya itu 950, dalam setengah tahun dia ingin dapat menghasilkan 1.000 dolar atau 50 dolar dari interest rate-nya. Sekarang tinggal kita masukkan rumus seperti biasa, itu 950E dipangkat 0,5 R sama dengan 1000. Oke. 950 itu yang ininya, deposit awalnya, 0,5 itu time-nya yaitu setengah tahun. Lalu interest rate-nya yang ditanyakan
Nah, hasilnya itu 1000. Nah, jika kita mengerjakan persamaan ini, itu nanti hasilnya akan menjadi 10,26%. Jadi hasilnya itu adalah 10,26%. Selanjutnya untuk exercise 2.23. Di sini data yang kita dapat itu dia 2 bulan dia mendapatkan continuous compounding sebesar 3%. Nah, yang ditanya itu adalah interest rate-nya. Berarti kita anggap saja 2 bulan itu 3%. Nah, berapa untuk 1 tahun atau 12 bulannya? Jadi tinggal 2/12 dikalikan 3%. Nah, itu tuh hasilnya adalah 18%. Karena tinggal 6 dikali 3. Seperti itu. Selanjutnya untuk exercise 2.24. Di sini kita mengetahui bahwa continuous compoundingnya itu adalah 12% continuous compoundingnya. Nah, yang ditanyakan bagaimana caranya itu kayak kita menemuin untuk monthly compoundingnya. Nah, caranya itu kita masukkan rumus monthly sama yang continuousnya. Continuous itu kan E pangkat rate sama dengan 1 ditambah 0,12 per 12 Nah, ini nih rumus monthly-nya. Nah, setelah itu tinggal kita selesaiin aja persamaannya. Nah, hasilnya itu 11,94%. Nah, bisa dilihat bahwa continuous compounding lebih besar interest rate-nya dibandingkan dengan monthly compounding. Seperti itu. Selanjutnya untuk exercise 2.25. Yang ditanyakan itu adalah frequency of periodic dari 20% menjadi 21%. Pertama kita masukin rumus dari annual compoundingnya sama periodic compoundingnya. Karena yang ditanyakan itu frekuensi itu disimbolkan dengan M. Nah, kita masukkan rumusnya. Itu ditambah 0,2 pangkat M sama dengan itu ditambah 0,21. 0,21 ini untuk N 21%, 0,2 untuk N 20%. Saat kita menyelesaikan persamaannya itu M itu sama dengan 2. Jadi frekuensinya itu 2. Selanjutnya untuk exercise 2.8. Di sini investor membayar $95 untuk nilai $100 dalam waktu 6 bulan. Rumusnya itu 100 sama dengan 95 dalam kurung 1 ditambah R setengah time ini interest rate-nya. Nah, yang ditanyakan itu adalah interest rate-nya. Nah, di sini dibilang bond value rate ini $99 untuk nilai bondnya dengan bunga interest rate-nya dengan interest rate lumayan konstan. Nah, kalau misalnya seperti itu, perumpamaannya seperti itu, berarti itu jawabannya bisa dikatakan interest rate-nya itu adalah 10,80% sama dengan $99 nantinya. $99.
Setelah itu dari jawaban yang $99 ini saya hapus. Kita masukin rumus selanjutnya, yaitu 100 sama dengan 99 tambah 1R kurung setengah kurang T setengah kurang T. Nah, di posisi ini jawabannya itu adalah 0,402 tahun atau 147 hari. Selanjutnya untuk exercise 2.29 ini yang ditanyakan adalah annual, semi-annual, continuous compounding dari ini bondnya itu segitu, yaitu dengan waktu 0,5 dan dalam 1 tahun dengan nilai 0,945. Nah, yang ditanyakan itu adalah interest rate-nya ya. Rumus untuk annual compounding itu adalah 1 ditambah R. Nah, baru masukin rumus minus 1 kurung 0,5 sama dengan 0,9455. Nah, yang untuk annual jika kita selesaikan persamaan ini itu hasilnya adalah 11,86%. Setelah itu untuk rumus semi annual itu 1 ditambah R per 2. Nah, ini tetap sama karena yang ditanyakan di sini nih itu sama, hanya ditanya perbedaan dari annual dan semi. Nah, kalau dengan persamaan seperti ini itu hasilnya 11,53%. Nah, selanjutnya itu untuk continuous itu yang pangkat itu langsung masukin E saja sini. Nah, hasilnya itu 11,21%. Interest rate-nya. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa interestnya lebih kecil, walaupun interestnya lebih kecil dengan metode continuous, maka nilainya akan tetap sama. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Mungkin masih banyak yang kekurangannya dari saya bikin video, dan masih ada mungkin penjelasan yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan kepada dosen yang bersangkutan, dan saya minta maaf juga saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena saya juga masih dalam proses belajar.